Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini buat kesempatan yang diberikan lagi kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Bahkan kita bersyukur untuk boleh memasuki bulan yang baru, bulan Mei pada hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa yang sudah diberikan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus, kita akan masuk dalam doa. Mohon Bapak Gembala pimpin di dalam doa pembukaan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Arahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah di dalam pertemuan ibadah kita pada saat ini, belajarlah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pujian penyembahan kita kepadanya. Sebab hanya Dia Allah kita yang layak kita puji, tinggikan, agungkan, muliakan. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih untuk betapa baiknya Tuhan atas kami yang memungkinkan kami ada di tempat ini untuk beribadah bersama. Bahkan setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pertemuan ibadah ini dari tempat atau dari rumah masing-masing. Kami berdoa menyerahkan pertemuan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan jadi. Dan hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan di tengah-tengah pertemuan ibadah ini. Ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita masih tetap dalam sikap berdiri. Mari kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau membesarkan namanya. Kita mau puji Dia dengan segenap hati kita pada pagi hari ini. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Katakan, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkanlah nama Tuhan. Pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Katakan, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa.
itu Bapak Ibu, kami terus mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami terus mau memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Salib-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Yesus. Ada kasih seperti kasih-Mu. Tidak ada kasih seperti Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguhlah berbudi. Serahkan anaknya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti Ketika serahkan hidup. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah berbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Katakan kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti. Sejumput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari katakan bersama-sama bersyukur. Bersyukur karena kasih setia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Amin. Katakan kami mau menyembah Engkau. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Selama hidup kami mau menyembah Engkau Bapa. Bersama-sama katakan bersyukur, bersyukur,
Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 amin, bersyukur, haleluya, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, lagi katakan dengan segenap hatiku. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah katakan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah selama hidup kami Tuhan. Kami mau menyembahkan, kami mau menaikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami sembah, mari kita sembah Tuhan. Sembahlah, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, inilah pujian kami Tuhan, inilah sembah kami Bapa. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Yesus, katakan bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Benar Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup kami. Kami mau menyembah Engkau. Katakan sekali lagi bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Selama hidup kami menyembah Engkau. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita hambanya Pendeta Robert Sokoi di dalam doa dan firman Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kasih setiamu selalu baru, rahmatmu selalu baru bagi kami semua. Tak habis-habisnya, tak akan pernah lekang oleh waktu, oleh berbagai situasi, kondisi yang terjadi di bumi ini, atas kami semua juga, berbagai pengalaman hidup yang kami alami, tidak akan pernah kami pakai untuk mengukur kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Sebab kasih-Mu melampaui, bahkan Tuhan, pagi ini kami mau katakan, kasih-Mu melampaui pelanggaran-pelanggaran kami. Sehingga dengan demikian Engkau menebus kami, menyelamatkan kami, mengasihi kami. Menurut Paulus dalam kitab Roma, Engkau telah mengasihi kami di dalam pelanggaran-pelanggaran kami. Kasih-Mu melampaui Tuhan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berada di hadirat-Mu Tuhan, setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami semua, jamah kami. Kalau ada yang datang dengan hati yang susah, Tuhan Engkau hiburkan dia. Datang dalam kelemahan karena berbagai pergumulan tantangan hidup yang dihadapi. Tuhan kuatkan dia dan berikan pengharapan. Biarlah dia memandang kepada Kristus yang telah menang atas semuanya. Datang dengan sakit, penyakit dan kelemahan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang belum sungguh percaya kepada Yesus hadir pada pagi hari ini, belum menyambut Yesus dalam hatinya secara pribadi, hari ini Roh Kudus menjamah hatinya. Dan biarlah dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan, kalau ada rumah-rumah tangga berada dalam pergumulan hari ini, kami berdoa kiranya kasih Tuhan dicurahkan atas mereka. Pemulihan terjadi atas keluarga, rumah tangga, nikah mereka ya Tuhan. Apabila ada anak-anak muda hari ini Tuhan yang sedang bergumul dengan gambaran diri mereka. Hari ini mereka tahu bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Mereka adalah masterpiece-nya Tuhan. Luar biasa kata Mazmur 139 ayat 14. Kami adalah ciptaan yang mulia, yang agung, yang hebat. Anak-anak muda meletakkan gambaran diri mereka pada pencipta mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, firman Tuhan akan ditaburkan. Setiap hati yang keras, hati yang tertutup, dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bentuk penolakan apapun kami berkata dalam nama Yesus, semuanya itu dihancurkan. Hati kami terbuka, roh kami menjadi lembut. Kami menjadi seorang murid untuk belajar di kaki Tuhan. Sehingga ketika kami ditegur, kami diarahkan, dibimbing, kami menggenapkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan bermanfaat, mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Kami siap di kaki Tuhan dengan lembut untuk belajar menerima semuanya. Karena semua firman demi kebaikan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamat yang hidup. Di dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, siap diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, coba tengok kiri kanan, tanya apa kabar hari ini. Ayolah lihat ke kiri dan ke kanan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali. Luar biasa ibadah hari ini diberkati Bapak Ibu ya, penyembahannya, pujiannya luar biasa sekali, senang ya. Rasa-rasanya masih mau menyanyi tapi Mami so berhenti, jadi sudah kita lanjut dengan firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita segera membuka satu ayat favorit terkenal ya Bapak Ibu. Tapi saya berharap apa yang kita mau renungkan hari ini tidak bersifat akademik ya. Bapak Ibu, saya tidak mau mengkuliahi Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar yang praktis sekali. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-18. Tapi bagusnya kita baca dari ayat 11. Kita baca responsoria ganti-gantian.
Saya membaca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12, demikian sampai dengan ayat yang ke-18 dari Kitab Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam bumi, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Terpuji nama Tuhan atas firman-Nya. Diberkati Bapak Ibu sekalian dengan firman Tuhan ini, dan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan kepada sesama kita. Ada pernyataan terakhir, bilangannya ialah 666. 666 ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 16, 17, 18 ini menjadi ayat-ayat yang boleh saya katakan hari ini Bapak Ibu itu seperti banyak sekali polemik di antara banyak orang percaya. Ya, kalau polemik tidak apa-apa, tetapi yang beratnya adalah spekulasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi ada yang mulai berspekulasi. Bapak Ibu Saudara, jadi ini yang menurut saya paling berbahaya ketika kita berada di area kita membawa diri kita masuk ke spekulasi. Mungkin bahasa kerennya itu hoax. Itu dia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini menarik sekali. Satu ayat, satu bilangan ini jumlah bilangan. Sebenarnya jumlah bilangan ya. Ini jadi favorit sekali. Orang ribut sekali. Saya sering tanya begini. Selain ini 666 yang kau hafal, adakah ayat lain? Oh tidak, cuma 66 yang saya mau ini. Padahal ada 100, ada 200, ada ribuan ayat firman Tuhan. Yang orang tidak sibuk dengan itu. Mereka sibuk dengan ini satu ayat ini saja. Bapak Ibu ya. Dan ini menyebabkan berbagai reaksi, berbagai sikap, bahkan pilihan, keputusan ketika orang percaya menghadapi tawaran atau sesuatu yang harus memang diputuskan. Ikut atau tidak, lakukan atau tidak. Kalau tidak nanti begini-begini dan sebagainya. Jadi sepertinya kita ini terbagi Bapak Ibu ya. Kalau saya perhatikan, ada yang harus ikut. Oh tidak, nanti kalau ikut nanti begini. Ribut Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bersama. Ada 3 anak pendeta, dorang cerita. Kenapa saya mau ceritakan ini Bapak Ibu? Karena ada orang sering bilang begini. Kita tidak usah sekolah. Nanti Roh Kudus pimpin kita. Kalau kita mau khotbah, kita belajar firman Tuhan. Betul Bapak Ibu, itu betul juga. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat keseluruhan para penulis, semua dalam kebudayaan, dalam sejarah, orang belajar rata-rata. Ya, yang berikutnya kita punya kitab suci ini ditulis.
Jadi memang perlu belajar. Belajar hurufnya, belajar kata-katanya, belajar kalimatnya, belajar anak kalimatnya, belajar kalimat lengkapnya. Ada gaya bahasa, jadi memang harus belajar. Yang berikutnya kan supaya kita punya otak ini dipakai juga. Masa Tuhan bikin otak terus cuma 10% pakai, 90% tidak pernah pakai. Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan kasih kita kecerdasan supaya kita bisa belajar. Pakai itu otak kita, karena dia kasih kemampuan itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita memang lihat para rasul, mereka orang-orang sekolah. Ada kebudayaan tradisi Yahudi itu mereka harus belajar di bar mitzvah. Makanya Yesus dibawa umur 12 tahun supaya diwisuda, karena dia sudah tamat Taurat. Yesus juga belajar. Apalagi yang lain. Jadi jangan pikir Petrus, Andreas, Filipus, orang telah belajar. Nah, tradisi Yahudi orang harus belajar di bar mitzvah. Jadi sekolah memang. Ya, jadi Bapak Ibu, nah kadang-kadang ini yang membuat banyak orang ini. Nah, kita perlu belajar. Kalau orang tidak belajar, lihat kenapa nih Alkitab begini ya, begini. Bahkan seperti saya pernah katakan, orang bilang, kitab Kidung Agung kayaknya kitab porno itu. Sering dengar itu? Ada yang pakai itu bilang begitu, Alkitabmu begini, ya kan? Masa sebut begini. Saya bilang, enggak apa-apa Ji. Yang porno itu pikiranmu, bukan di tulisan ini. Masalahnya ada di pikiran Anda. Kalau dokter kandungan, dia pegang sana sini, berdosa tidak? Dokter kandungan loh. Bapak Ibu, saya waktu pertama gembala di Manado, itu ada anggota jemaat mau melahirkan, baru saya belum menikah. Jadi saya tidak tahu tuh barang macam apa itu. Jadi waktu itu mau didoakan karena susah melahirkan. Jadi dipanggillah gembala. Gembala masih muda belum kawin, mau doakan ibu yang sudah pintu 1, pintu 2, pintu 3 kah? Ya, macam Munhas begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini belum menikah, jadi saya berdoa buka mata atau tutup mata. Ibu so setengah mati ini. Ya, jadi itu ada masalah di pikiran. Barang itu kan Tuhan ciptakan semua. Masa dokter kandungan bisa pendeta nggak boleh ngomong yang begitu. Apalagi Tuhan yang bikin. Kalau baca kitab Kidung Agung toh. Jadi masalah ada di sini. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan akal pikiran kita, akal budi kita yang Tuhan beri untuk membaca firman Tuhan. Memang ada wilayah yang Roh Kudus memang harus intervensi penuh gitu, kepada kita. Jadi saya pakai cerita 3 anak pendeta. Dorong cerita dong pu Bapak itu kalau khotbah hebatnya bagaimana. Pasti bukan Jeffon ini atau siapa, bukan lah ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi anak yang pertama dia bilang, kok Bapak kalau khotbah dia jago bagaimana? Dia bilang, saya punya Bapak kalau khotbah pernah pakai catatan. Khotbah so hafal di luar kepala. Itu dia. Oke, Bapak Ibu Saudara ya. Wah, Bapak saya hebat sekali. Anak yang kedua, kau punya Bapak terlaku ya kan? Kalau saya punya Bapak khotbah itu, dia telah pakai Alkitab. Waduh ya, jadi yang tadi tidak pakai catatan ini lebih bahaya lagi. Saya punya Bapak kalau khotbah enggak pakai Alkitab. Anak yang ketiga pikir-pikir catatan tidak, Alkitab tidak. Oh kamu dua pu Bapak itu terajago. Saya Bapak itu kalau dia khotbah dia telah pakai otak. Jadi pagi ini kita pakai otak. Takut nanti dibilang enggak pakai otak lagi. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi kita ada perjamuan kudus hari ini, jadi saya katakan tadi kita tidak terlalu akademis ya Bapak Ibu, kita praktis saja, kita mau lihat ini semua. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu membaca satu bagian firman Tuhan atau ada sesuatu yang dipercakapkan. Nah ini poin kita yang pertama Bapak Ibu, kalau ada sebuah percakapan yang terjadi, apa itu menjadi polemik, sebuah topik di dalam kekristenan, Bapak Ibu jangan lupa harus kembali ke sini. Jadi harus back to Bible, kembali ke Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang itu? Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan sebuah teks atau ayat-ayat Alkitab, bagian yang Bapak Ibu mau baca, mau belajar ya, itu dia. Makanya kita bersyukur Alkitab ini kemudian bapak-bapak gereja mulai menerjemahkan atau orang-orang membantu menerjemahkan para ahli supaya kita bisa mengerti di bahasa ibu kita masing-masing. Itu dia. Sebelum reformasi kan ini nggak bisa Bapak Ibu. Hanya para imam saja yang boleh menafsirkan kitab suci.
Tapi sesudah reformasi diterjemahkan supaya saya boleh baca. Saya bayangkan Bapak Ibu, diterjemahkan saja banyak jemaat malas baca. Apalagi kalau masih naskah asli. Saya pikir pasti dong tidak mau baca. Sedangkan so di bahasa sendiri, bahasa daerah orang tidak mau baca. Saya tanya sekarang, siapa so baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai? Jangan sampai jadi orang Kristen, gak pernah ini sentuh barang. Maaf Bapak Ibu, ini ada yang nonton, dia minta ya. Dia tanya kemarin, aduh Pak Pendeta saya ketemu diskusi dengan teman dari seberang. Malah dia lebih kuasai Alkitab. Loh, terus kamu? Iya Pak, saya jarang baca Alkitab. Nah itu nih. Jadi kan pakai itu orang mau kasih tahu kok malas baca. Dia Pak, semua ayat dia kuasai. Ini orang belum percaya Yesus tapi so baca Alkitab. Kamu? Bapak Ibu ya. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus membaca Alkitab di bahasa ibu kita. Ini sudah diterjemahkan. Jadi kita menghormati, menghargai kerja keras dari para ahli. Saya membayangkan kalau orang tidak sekolah bagaimana mau terjemahkan ini. Tapi bersyukur mereka sekolah ya. Sehingga bisa terjemahkan Alkitab dan kita bisa baca di bahasa kita. Nah, di bahasa kita saja banyak yang tidak mengerti lagi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, belajar bersama-sama firman Tuhan. Ketika Anda membaca sebuah teks, karena ini sudah dibantu, karena ini menggunakan bahasa Bapak Ibu, maka kita harus menentukan. Ketika saya membaca bagian ini, apakah saya akan mengerti ini seperti tertulis, atau ada makna di balik yang tertulis ini yang kelihatan. Jadi teks Alkitab saya bagi begini aja Bapak Ibu, dalam 2 jenis. Yang pertama Anda harus tentukan apakah ini jenisnya prosa. Ini Alkitab dari sudut linguistik luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang bahasa secara linguistik itu hebat kecuali Alkitab. Boleh tanya kepada ahli bahasa. Salah satu mujizat Alkitab adalah bahasanya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Bahkan jangan nih huruf, satu tanda baca saja. Itu berarti, apalagi kalau Bapak Ibu belajar di bahasa aslinya. Satu iota saja, itu nilainya luar biasa. Yesus pernah bilang, 1 titik. Banyak orang tidak mengerti bahwa titik itu berarti. Nah sekarang misalnya Bapak Ibu ketik di internet, mau searching. Kalau tidak pakai titik dia mau searching tidak? Tidak. Website atau dimanapun Bapak Ibu mau searching, harus pakai titik. Baru dia mulai searching. Website kan begitu toh. www, kemudian apa lagi, dot, kemudian dot lagi, seterusnya. Baru dia mau searching, baru mengerti. 1 titik itu berarti sekali. Jadi Alkitab itu luar biasa Bapak. Tentukan dulu apakah dia ini jenisnya prosa. Saya harus mengerti seperti yang tertulis atau yang berikutnya bersifat puisi. Jadi menggunakan gaya bahasa. Berarti saya tidak boleh artikan seperti yang kelihatan ini, yang saya baca ini. Saya harus cari tahu arti di balik itu. Maka saya harus tentukan ini gaya bahasanya apa. Misalnya kamu adalah garam dunia. Memangnya kau garam? Kamu adalah terang dunia. Memangnya kau lampu? Jadi kita harus tentukan dulu. Baru kita mencari arti di balik itu. Oke, kita sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Kita pakai otak lagi ya, kembali kita harus pakai itu. Kita membaca teks, kita tentukan dulu. Ini gaya bahasa apa? Jenisnya apa? Kalau orang lebih mau kuliah, genrenya ini apa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus tentukan dulu, oke. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita tidak seperti kitab yang lain. Jatuh dari langit, enggak tahu siapa penulisnya. Pokoknya terima saja. Kau jangan macam-macam. Terima yang so turun itu. Alkitab kita tidak begitu. Jadi ada yang tanya, Alkitab memang beda. Saya sudah khotbah di sini, saya bilang, kita itu beda dengan yang lain. Jadi kalau kamu mau pakai bandingkan, enggak bisa. Beda memang. Kalau beda bagaimana mau bandingkan Bapak Ibu? Biasa mau dibandingkan kalau ada sama-samanya. Toh? Beda, Yesus aja beda. Kitab suci juga beda. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kita ini para penulis dikendalikan oleh Roh Tuhan. Mereka tidak kehilangan gayanya menulis, gayanya bicara. Ada situasi di mana mereka ada dan mereka bergumul dengan masalah-masalah manusia. Mereka tulis di bawah kontrol dari Roh Kudus. Makanya kita perlu kembali berpikir, ini ditulis kapan? Ini tidak terjadi di ruang kosong, di ruang hampa, tanpa pergumulan.
kitab suci ini ditulis dalam pergumulan manusia. Maka kita perlu tanya ini apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian kita juga perlu tahu siapa yang tulis ini. Nah, itu akan membantu kita. Kalau Petrus tulis gayanya begini. Kalau Rasul Paulus tulis gayanya begini. Itu menolong. Saya dengan Papi saja khotbah sudah beda gaya kan. Jadi Bapak Ibu tahu memang masing-masing punya tempat di tangan Tuhan. Amin. Jadi anak-anak, ya saya ini tegur orang tua. Jangan kasih sama ya anak-anakmu. Kenapa kau tidak sama kokomu, cecemu. Kau berdosa itu kalau bilang begitu. Betul ini. Walaupun saya bergurau. Tuhan menjadikan kita semua beda. Beda. Masing-masing punya kasih karunia. Masing-masing punya tempat di hati Tuhan. Amin anak muda. Jangan juga kalau kau tidak jadi seperti kakakmu atau adikmu. Jangan juga kau rasa kecil hati lah. Memang beda. Amin. Orang tua yang sering membandingkan bertobat memang hari ini. Ya, karena itu berarti kita melawan pencipta yang memberikan setiap orang itu beda ya. Oke Bapak Ibu, jadi kita lihat, jadi mereka membawa kepribadian mereka ke dalam tulisan-tulisan mereka. Gaya bicara mereka, latar belakang pendidikan mereka. 10 orang penulis dari raja, orang terdidik sampai dengan tukang jaga ternak, bahkan nelayan juga ada yang tulis. Jadi Alkitab ini bisa menjangkau orang terdidik, seorang penguasa, sampai yang patah pensil bisa mengerti. Karena ada nelayan yang tulis, ada peternak yang tulis ini Alkitab. Jadi mantap, keren ya, keren sekali. Anda yang terpelajar, Anda bisa baca, wih memang tahu, wah luar biasa ini. Tapi juga orang-orang yang tukang sapu jalan juga bisa mengerti. Dia bisa baca dan dia mengerti. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita tiba di kitab Wahyu, Bapak Ibu memang ini kitab yang luar biasa sekali. Tuhan memimpin rasulnya, Rasul Yohanes untuk menuliskan kitab ini. Dan dia menyingkapkan banyak sekali rahasia yang luar biasa. Memang ada pergumulan di antara hamba-hamba Tuhan, tapi kita bersyukur bahwa ada rencana Tuhan yang terjadi di sini. Ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul di antara ke-12 rasul yang mati normal karena tua. Dia berada di Pulau Patmos, kita tahu semua, dalam kerja paksa. Hukuman yang dia terima itu dibuang di Pulau Patmos, lalu Tuhan Yesus datang kepada dia. Kalau kita baca pasal 1 ya. Aku melihat jadi Tuhan Yesus datang gambaran sebagai imam lengkap dengan jubahnya. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 1. Oh, lengkap sekali. Lalu aku melihat, sudah mulai seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus menentukan apakah ini mimpi atau penglihatan. Beda itu Bapak Ibu. Mimpi dan penglihatan itu tidak sama. Tapi ini bukan tempatnya kita mau bicara itu lagi ya. Kita langsung maju ke sini. Nah, lalu dia mendapatkan penglihatan ini Bapak Ibu. Cerita kitab Wahyu. Saya sampai di situ dulu Bapak Ibu. Kemudian 666-nya ini. 666. Oke Bapak Ibu, ada orang menyebutnya angka. Sebenarnya kitab suci di sini jelas bilang bilangan. Jumlah bilangan lebih tepatnya. Wah Bapak Ibu heboh sekali. Dari waktu ke waktu. Orang spekulasi luar biasa. Ada yang mulai kasih arti begini-begini dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu ketika vaksin muncul, wah rame lagi. Ya rame lagi ini barang satu ini. Diskusi di mana-mana, saya sudah lupa berapa kali bicara ini barang di Zoom, webinar dan sebagainya. Ada yang telepon langsung, tanya langsung juga. Sudah dikasih penjelasan Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika kitab Wahyu ini ditulis, gereja mula-mula mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka sedang dianiaya. Mereka menghadapi penguasa yang menekan mereka. Bukan cuma menekan mereka, membunuh mereka. Karena adanya satu tokoh yang diceritakan namanya Kristus. Ini merupakan tokoh saingan bagi kaisar. Ini merupakan agama saingan bagi agama-agama rahasia pada waktu itu. Jadi pengikutnya ini harus dilawan, dimusnahkan, dibinasakan. Di kekaisaran Romawi. Lalu Bapak Ibu, orang Kristen dapat ditahu. Saya langsung singkat aja Bapak Ibu, langsung praktisnya ya. Dapat ditahu. Kalau Bapak Ibu mau tahu gereja, apa ya Bapak Ibu bisa lihat dari mana? Simbol-simbol misalnya. Ayo, kalau sesuatu itu misalnya bangunan. Kalau mau tahu itu gedung gereja, tahunya dari mana? Apa?
Tanda salib minimal taruh. Ada lagi yang lain? Ayam. Kenapa ayam ya? Itu dia. Oke Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lain? Lonceng. Oke. Bentuk bangunan, desain? Ya Bapak Ibu. Tapi ya memang ini lucu-lucu ya orang sekarang. Kalau begini disebut gereja. Kalau yang bulat nggak mau disebut gereja. Tapi kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah jarang yang begini. Yang begini kan Eropa. Kenapa begini? Karena di Eropa itu ada salju. Nah kita bikin begini di sini tidak ada salju. Lucu kan? Kenapa dibikin lancip begini supaya salju itu turun. Kalau dia begini kan patah. Maka didesainlah gereja begini. Kita di sini tidak ada salju. Kenapa tidak bikin bulat lalu ada kubah? Kan itu di Timur Tengah begitu. Bulat terus ada kubahnya. Nanti papi kita bangun pakai kubah saja. Amin. Itu dia ya. Oke Bapak Ibu Saudara. Jadi ada tanda-tanda yang bisa, oh ini gereja, ini begini-begini. Atau minimal menyanyi ya. Orang nyanyi, oh ketahuan. Masih orang Kristen ini kalau nyanyi. Seperti begitu. Nah di zaman ini Bapak Ibu, enggak bisa. Kenapa? Langsung ditangkap. Seperti yang terjadi di Cina sekarang. Begitu dengar lagu ada tanda ini, tangkap pasti mereka Kristen. Habisi mereka. Di zaman Kaisar ini yang memerintah pada waktu itu begitu. Jadi mereka jadi orang Kristen harus berpikir bagaimana caranya kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Pemimpin gereja pada masa itu bagaimana saya bisa komunikasi dengan jemaat. Kalau saya tulis seperti bahasa pasar pada waktu itu, semua orang tahu dan kita bisa ditangkap. Berarti ini surat dari pemimpin gereja kepada pengikutnya. Nah, lalu Tuhan memberi hikmat. Mereka mulai menulis dengan simbol-simbol. Makanya di zaman itu salib nggak dipakai. Kita pakai iktus, itu gambar ikan. Itu iktus. Jadi itu gambar ikan pengganti salib. Jadi setiap kali kalau mau ketemu langsung kasih tanda ikan saja. Oh berarti sapu teman ini. Kalau kasih begini langsung tahu. Bukan karena ada jin, bukan ya. Tapi begini langsung tahu. Oh ini pasti dia. Jadi kasih ikan saja atau tulis di tanah ada ikan. Itu iktus bahasa Yunani ikan. Tetapi itu akronim juga. Kata iktus itu. Isus Kristus Huios Sotso Teo ada. Yesus Kristus anak Allah Tuhan ya. Itu iktus. Pak Pendeta Nuh punya pelayanan ya yang papi sering kirim pagi-pagi kami renung dapat renungan. Itu. Jadi itu sebenarnya nama Yesus Kristus itu lengkap dengan gelarnya, dengan namanya, dengan jabatannya. Itu iktus lengkap sekali memang. Nah itu tanda ikan. Itu pengganti salib. Jadi kalau mereka ketemu bagaimana? Simbol ikan. Udah. Sama-sama. Kalau di sini kode GRI apa kalau ketemu? Ayo. Oh mami papi oke. Jadi ada passwordnya gitu. Ada passwordnya. Ya Bapak Ibu. Jadi mereka ada kodenya seperti itu. Nah itu disebut simbol. Nah lalu dipakailah cara itu. Nah ketika Rasul Yohanes menulis, dia harus memberikan gambaran seperti itu. Sekarang 666 itu adalah bilangan. Jumlah bilangan. Ada salah satu jenis model tulisan yang dipakai untuk memberi angka pada zaman itu disebut dengan nama angka Dematria. Boleh ucapkan 2, 3. Dematria. Itu dia Bapak Ibu. Dematria itu artinya begini. Setiap huruf entah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin untuk Vulgata, terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Ada angkanya, ada jumlah bilangannya. Jadi misalnya Alef Bet Gimel, itu bahasa Ibraninya. Jadi Alef itu jumlah nilainya berapa? Bet itu nilainya berapa? Atau bahasa Yunani alfa, beta, gamma dan seterusnya. Itu ada nilainya. Nah pada waktu Rasul Yohanes menulis ini. Kalau Bapak Ibu mulai baca dari ayat 16. Siapa yang berhikmat? Coba baca pelan-pelan ya. Coba kita lihat ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Jadi harus hitung.
Harus hitung. Ini dia. Nah hitungnya mana? Itu dematrianya itu. Jadi mari kita sekarang tentukan pada jam dia tahu. Jadi jemaat mula-mula orang tahu. Langsung orang hitung. Pasti ini dia. Misalnya papi punya nama dirahasiakan. Pakai Y. Nah, nggak tahu kan kita pacaran. Saya dulu pacaran pakai kode itu. Ada rahasianya. Kalau 2 titik itu artinya A, kalau garis miring itu B. Jadi kalau tulis mama dan papa tertahu, dong pasti pusing. Jadi kita tahu itu artinya, kita langsung kasih, oh iya, I love you. Oh iya, iya. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi huruf oh Y, saya kasih nominal 12. Oh mungkin 6, katakanlah begitu ya. Nah angka gematria begitu. Nah sekarang jemaat mula-mula harus hitung. Mau tentukan ini siapa ini. Ini orang pasti ada namanya tetapi pakai simbol. Kita hitung. Lalu dihitung. Hitung punya hitung, nah ini dia. 666 ternyata ini nama kaisar. Harus hitung. Jadi ini nama kaisar Bapak Ibu Saudara. Dan Anda semua tahu namanya Kaisar Nero. Jadi ini sebenarnya angka gematria. Bilangan ini. Kaisar Nero. Dengan demikian. Kita mengerti sekarang bahwa ini sudah berlalu. Kenapa dibawa ke zaman sekarang dan nanti akan datang? Dikait-kaitkan. Yang disebut antikris menurut Rasul Yohanes. Surat 1 Yohanes. Bentar pasal. Ya, tapi nanti Bapak Ibu baca ya. Antikris itu artinya semua orang yang tidak percaya Yesus itu antikris. Semua. Siapapun dia. Yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu antikris. Baca surat 1 Yohanes. Lalu bagaimana dengan tokoh fenomenal yang nanti muncul kemudian? Memang ada tokoh fenomenal. Kalau Bapak Ibu tadi baca 13, ini kasih. Nantilah lain kali itu dipelajari. Tidak punya cukup waktu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, 666 ini tokohnya sudah lalu. Kenapa dikaitkan ke antikris yang sekarang nanti muncul ini? Sifat-sifatnya. Bengis, kejam, penganiaya, semua orang percaya pasti mau dipersoalkan, dia pasti benci, dia mau bunuh. Jadi sifatnya itu, sifat dari yang si 666 ini, yang walaupun memang tokohnya sudah berlalu di tahun 100-an itu, abad pertama, tetapi sifatnya, karakternya hidup di satu tokoh yang akan muncul. Jadi tokoh itu yang namanya antikris, yang nanti muncul sebagai tokoh besar itu Bapak Ibu, tidak ada hubungannya dengan 666. Dari sisi angka bilangan ini gematrianya. Tetapi sifatnya, bengisnya, kejamnya di lengan. Sedikit saja. Tanda di dahi dan tanda di lengan itu biasa bagi orang Yahudi. Kalau siapa yang pergi ke Israel nanti minta itu diikat. Nanti para rabi atau pergi di tembok, kalau bisa bahasa Inggris bicaralah sama dia. Ya, Tuan, sir saya mau tanda di tangan dan tanda di dahi. Saya waktu itu cuma minta yang bulat di atas itu. Itu tanda abuna. Nanti kita dikasih abuna. Itu dia Bapak Ibu ya. Saya minta ini aja lah saya taruh di kepala. Yang putih kah, yang hitam kah, ya kan itu dia. Orang Yahudi biasa Bapak Ibu. Mereka punya sema Israel. Waktu engkau duduk makan, engkau tidur, engkau ajarkanlah berulang-ulang. Lalu yang berikutnya, ikatlah itu pada dahimu, ya kan, atau tulislah pada dahimu dan pada lenganmu. Jadi bagi orang Yahudi itu biasa. Ibu saudara. Apa itu yang ditulis? Taurat, taruh firman Tuhan di kepalamu. Taruh, ingat, hafal ayat. Makanya orang Yahudi hafal itu Tauratnya. Terus sekarang kenapa ada masalah dengan chip? Oh nanti dipasang di sana, di sini. Ibu, ini sudah terjadi ya. Ini sudah terjadi. Memang ada beberapa teks dari kitab Wahyu akan terjadi.
Jadi kitab Wahyu ini sebagian sudah terjadi, sebagian sementara terjadi hari ini kita alami, sebagian juga nanti akan terjadi di waktu kemudian. Yang ini sudah Bapak Ibu, dan itu tradisi. Itu dia. Nah ini lalu ditafsir, bagi saya bukan ditafsir ini, karena tafsir beda dengan spekulasi. Ya. Lalu dispekulasikanlah nanti kalau pakai diimplant chip. Lalu kamu tidak boleh belanja, tidak boleh itu. Waduh, Bapak Ibu. Harus hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apakah Anda takut dengan penderitaan? Gereja sepanjang zaman. Kasih tahu sama saya, kapan waktu gereja tidak pernah menderita? Kasih tahu sama saya. Hari ini saya tanya, yang takut dengan penderitaan, sekarang saya tanya, kapan gereja tidak menderita? Dalam sepanjang sejarah gereja. Sejak abad pertama. Kenapa takut dengan chip dan itu barang? Oh nanti antikris. Kan persoalannya kan hati Bapak Ibu Saudara. Bukan soal makan minum, bukan soal tanda ini dan itu yang Yesus lawan legalis. Kalian bikin legalisme lagi. Itu yang Yesus lawan. Harus tanda ini menghadap ke sana. Kalau jalan orang Yahudi kan di hari Sabat itu kan hitung langkah. Tidak boleh lebih dari 600 langkah. Enggak boleh. Begitu 600 sekian dosa mi. Kau hitung itu sambil. Makanya kalau sudah Yerusalem orang Yahudi kalau Sabat tunduk baru jalan. Dia bukan tidak mau lihat orang. Dia lagi hitung dia langkah. Coba nih bayangkan kalau papi dekat mungkin udah sampai 600 langkah ke sini. Ada yang dari Antang? Nah, hitung nih kemarin, jam kau naik mobil hitung. Kalau naik mobil gak bisa hitung. Putaran ban kan gak bisa dihitung. Nah kalau kita begitu Bapak Ibu, kapan bisa bebas mengalami kemerdekaan? Saya kasih tahu, kebenaran pasti memerdekakan Anda. Tapi apa yang disebut dengan kebenaran terus buat kamu takut, itu bukan kebenaran. Kebenaran tidak mengintimidasi Anda. Begitu Anda mengenal kebenaran, pasti Anda merdeka. Takut penderitaan, mana sepanjang sejarah gereja-gereja tidak menderita. Jadi yang saya mau kasih tahu hari ini adalah satu, Tuhan punya hikmat luar biasa untuk pelihara umatnya, termasuk gereja di kitab yang menerima surat Wahyu pada zaman itu. Dia kasih hikmat supaya kamu saling kenal. Nih gini caranya. Sama di Cina hari ini, Bapak Ibu lihat gerakan pertumbuhan gereja di Cina luar biasa. Teman-teman melaporkan, mereka tidak perlu warta gereja. Tapi roh Tuhan langsung bicara ke mereka, jam sekian kita ketemu. Ketemu pun tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena ketahuan kalau ngumpul-ngumpul, polisi langsung tangkap. Lalu apa? Alkitab dong hafal. Jadi saya memang minta supaya gereja di Makassar menderita. Kenapa? Supaya kita itu hafal Alkitab. Tidak perlu bawa begini ketahuan. Di Cina hafal. Caranya gimana Bapak Ibu? Alkitab yang diberikan kepada mereka, ini teman-teman dari ladang misi melaporkannya. Dan ini memang fakta, Bapak Ibu boleh baca juga. Itu mereka harus sobek. Kalau kita, jangan kitab suci disobek. Di Cina tidak sobek. Karena Alkitab kan gak bisa dibawa masuk ke sana, dijual apa lagi. Jadi yang ada disobek. Kenapa disobek? Misalnya saya punya Alkitab. Jadi sobek, lembaran yang ini saya kasih sama ibu. Minggu depan lembaran itu harus kasih satu. Kenapa harus kasih satu? Dia belum dapat, ibu harus sudah hafal itu lembaran itu. Jadi bagian 11-11 harus hafal. Makanya orang di Cina hafal Alkitab. Kita di sini coba saya tes dulu 3 ayat. Siapa berani 3 ayat? Jadi penting supaya kau belajar Alkitab. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan punya cara untuk memelihara umatnya. Saya selalu bilang, kau percaya saja Tuhan bawa ke sorga. Masa di bumi ini dia tidak pelihara kamu? Kalau Anda begitu yakin bahwa Anda masuk ke surga, masa di bumi ini dia tidak pelihara kamu dan saya? Ya Tuhan yang sama yang kau percaya dia akan bawa saya ke surga dalam hidup yang kekal, dalam kepastian dan jaminan. Nah dia juga yang sama yang jaga kita di bumi ini. Makanya dia jaga jemaat pada waktu itu dengan cara itu. Ini kan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengatur, mengontrol semuanya. Lalu kita bersyukur,
kita juga dibilang harus berhikmat dan bijaksana. Makanya tadi jangan seperti anak pendeta yang ketiga. Bapakku enggak pakai otak, kita harus pakai. Supaya menjadi bijaksana. Amin, siap? Siap ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan luar biasa. Ada dia punya cara, kau enggak usah takut lah. Dekat dengan dia, akrab dengan dia. Dia kasih tahu caranya. Sama dia orang jatuh cinta tuh. Kalau saya batuk satu, tanda saya sosial. Papa dan mama don't tahu. Saya batuk 2 kali, saya semua jalan keluar. Jadi kau siap-siap. Tuhan punya cara. Kalau Anda jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan kasih tahu caranya. Selain melalui firman Tuhan, dia bisa membimbing Anda. Yang tidak akrab dengan Tuhan itu yang susah ngerti kehendaknya Tuhan. Iya tuh? Makanya saya pernah tanya di sini, kalau kau tinggal sendiri di rumah terus ada barang jatuh, kau bilang Tuhan atau setan? Kebanyakan bilang setan. Nah itu yang akrab dengan setan mudah tahu kalau itu setan. Oke lah, terima kasih. Tuhan berkati. Mari berdiri dan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, semua berdiri di hadapan Tuhan dan saya serahkan kepada Papi untuk memimpin kita atau worship leader untuk mengarahkan kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali datang bagi kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami untuk memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Khususnya di dalam menjalani hari-hari hidup kami, di tengah-tengah situasi keadaan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus menolong kami, agar biarlah kami dimampukan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan terus memakai hamba-Mu untuk menjadi alat keberkatan bagi banyak orang, dan hanya Engkau Yesus Tuhan yang dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Makasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan sungguh menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan, Engkau punya cara khusus untuk menjaga, memelihara, melindungi kami dalam hari-hari kehidupan kami, dalam segala situasi dan keadaan apapun. Dan karena itu Tuhan, kami tidak perlu takut untuk segala situasi keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Sebab Tuhan tidak hanya memelihara kami untuk menuju kekekalan, tetapi saat kami ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan juga memelihara kami dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami sebentar akan menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Tuhan kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap dalam sikap berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan sambil yang bertugas mempersiapkan meja perjamuan kudus. Bagi Dia segala pujian dan syukur. Mari bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, telah dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagi. Hanya Dia segalanya bagi. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, Hormat serta hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bersama-sama, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita katakan,
Yesus Kristus Tuhan. Kami berikan pujian, hormat, syukur kami. Segala syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau lah yang layak kami puji. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami muliakan dalam seluruh kehidupan kami. Pujian, syukur, hormat hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan kami. Juru selamat kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami naikkan bagimu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagimu. Yesus Kristus Tuhan. Pujian yang terbaik bagimu. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, tinggikan dan muliakan dalam seluruh kehidupan kami. Apa melihara hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya, kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada untuk kesempatan ini
di mana Tuhan anugerahkan bagi kami menikmati tubuh dan darah-Mu lewat makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Arahkan hati kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu dan bukan pada roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi kami katakan, pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang sudah dapat pegang di tangan masing-masing, sebentar baru kita lakukan bersama-sama. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianmu, tak dapat kubalas kasih-Nya. Kita pujian ini bersama-sama. Ya Yesus, selamat Semua bangkit berdiri bersama. Biar kita memegang roti di tangan kanan kita. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Selamat bagi Dia. Segala pujian.
hormat serta syukur dengan kita angkat di tangan kanan kita. Masing-masing bersyukur kepada Tuhan buat kasih dan setianya yang sungguh nyata bagi kita dalam kehidupan ini tiap pribadi dan mas pribadi. Kasih Tuhan melebihi pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa kita. Tapi kasih Tuhan tidak murah. Sebab harganya adalah darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Bersyukurlah kepada Tuhan buat kasih dan setianya. Buat anugerahnya yang luar biasa. Sekaligus masing-masing kita nyatakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita. Masing-masing kepada Tuhan. Bapak, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang telah dihancurkan bagi pengampunan segala dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan iman, makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita memegang cawan di tangan kanan kita, arahkan tinggi-tinggi sambil bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Dahsyat yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih. Bapa, hamba mohon berkat-Mu atas anggur perjamuan ini. Cawan perjamuan ini mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan, yang telah dicurahkan untuk menyucikan dan menguduskan kita dari segala pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan iman, minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dia Sama
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami berikan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, di mana ibadah kami saat ini, kami diberikan kesempatan menikmati tubuh dan darah-Mu lewat makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah sungguh Roh Kudus menggerakkan, mendorong kami untuk senantiasa dalam kehidupan ini, hidup di dalam bimbingan firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan setiap hari. Sehingga kami tidak hanya berarti pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam seluruh kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Saat ini Bapa, dalam nama Yesus, berdoa biarlah yang lemah Tuhan jamah dan jadilah kuat. Yang sakit jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, berbagai aktivitas kegiatan berkaitan dengan usaha, bisnis, pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan dan jadilah berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, apapun yang menjadi tantangan, pergumulan, masalah saat ini dalam kehidupan di keluarga, hamba berdoa Tuhan Adi memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami. Biarlah Tuhan berkati, kuduskan dalam nama Yesus dan itu dapat dipakai, digunakan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan pada pagi siang hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, kan langkah-langkah orang. Sama-sama katakan.
tangannya, tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, ia letak Tuhan, sebab Engkau menopang kami, sebab Tuhan menopang tangannya. Ho ho ho, mari sama-sama katakan. Ho ho ho, ho. Tuhan menetapkan setiap orang bangkit berdiri, menetapkan langkah-langkahmu yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, akan sampai terletak. Katakan sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Katakan sebab Tuhan menopang tangannya, katakan tangannya, tangannya, amin. Sebab Tuhan akan menopang tangannya, tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Sebab Tuhan menopang. Sekali lagi jemaat, katakan tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan bersama-sama katakan ho 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 ho. Sekali lagi ho 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 haleluya Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan pada pagi siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Robert Sokoi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita yang ada di tempat ini, bahkan juga setiap yang mendengar baik lewat live streaming atau Facebook. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ya Bapak Ibu, ada beberapa penyampaian atau kegiatan sepekan dari GRI Eklesia Makassar. Ya mulai hari Senin itu ada mesbah doa pada pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Dan juga pada hari Rabu ada doa syafaat pada pukul 7 malam. Dan juga ada ibadah teens pada pukul 5 sore, teens Eklesia. Itu semua lewat Zoom, kegiatan semua ini dilakukan lewat Zoom. Dan juga pada hari Kamis ada ibadah tengah minggu pukul 7 by Zoom. Hari Jumat ada ibadah Youth Eklesia yang dilakukan juga pada pukul 7 malam lewat Zoom. Ya, dan hari Sabtu ada latihan untuk pelayanan pada hari Minggu. Demikian dari kegiatan sepekan dari GRI Eklesia Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, sekali lagi terima kasih untuk hambanya, Pak Robert. Tuhan memberkati. Saya hanya mau
sampaikan kepada kita berkaitan dengan ibadah ya, via Zoom setiap kali kita mesbah doa maupun hari Rabu, hari seterusnya. Ya, semua kegiatan via Zoom saya berpikir untuk sebaiknya waktu lagi ibadah, doa dan sebagainya, videonya diaktifkan karena saya merasa terasing bicara di depan laptop, ya seperti tidak ada orang, jadi merasa terasing sendiri di laptop itu, beda sekali. Jadi kecuali sudah Bapak Ibu Saudara ada dalam situasi di mana latar belakang itu tidak memungkinkan untuk saudara aktifkan video ya, tapi ya sebaiknya video diaktifkan supaya tahu bahwa kita sedang beribadah, kita sedang bersekutu bersama. Jadi pada saya hanya ngomong dengan laptop, ya seperti tidak ada orang di depan saya atau mungkin yang lain-lain, ya, supaya memang juga ketahuan bahwa kita sedang beribadah. Saya khawatir hanya nama muncul tapi orangnya main game, khususnya anak remaja. Ya, orangnya namanya muncul tapi orangnya main game kita tidak tahu. Jadi atau mungkin ibadah sambil game. Bisa dua-dua, bisa jalan sama-sama. Bisa jadi. Menando dengan ketawa-ketawa. Ya, jadi supaya tahu memang ibadah. Kecuali memang kalau diskusi lalu Bapak Ibu Saudara mau ngomong tetapi terkendala karena signal dan ini lalu sengaja matikan video kan supaya jelas suaranya mungkin ya. Ya karena situasi boleh. Tapi sebaiknya saya berpikir kemarin saat doa, saat youth, habis youth itu saya ngomong dengan Krista tapi kayak ngomong dengan laptop kan. Akhirnya saya mau cepat-cepat berakhir. Jujur saya mau cepat-cepat tutup itu ibadah karena saya merasa terasing di depan itu laptop. Akhirnya sebenarnya belum waktunya untuk saya selesai. Jujur itu karena merasa terasing di depan laptop itu. Jadi kita aktifkan saja videonya. Kalau kendala mengenai signal, mengenai kota, mau kita berdoa atasi bagaimana caranya untuk ya menanggulanginya. Kalau memang terkendala karena kota. Tapi ada juga yang pakai wifi, jadi sebaiknya aktifkan saja. Ya. Kecuali yang pakai kota, punya alasan kota, ya, tapi kita berdoa supaya Tuhan siapkan semuanya. Tuhan punya cara khusus untuk memelihara hidup kita. Begitu kan Pak Robert? Saya tadi sepenggal kalimat dari khotbah tadi. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah ini. Kita memuji Tuhan bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari bersama-sama. Katakan bersama-sama. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tertekan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh,
Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan bagi kami. Telah ada bersama kami, memimpin, menyertai, memberkati kami dalam pertemuan ibadah kami saat ini dari awal sampai kami akan mengakhirinya. Sebentar jika kami selesai dan pulang, penyertaan perlindungan Tuhan nyata bagi tiap-tiap kami. Masing-masing kami sampai dan tiba di rumah dengan selamat dalam damai dan sejahtera Tuhan. Bahwa kami pulang dengan tekad yang sama, menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, baginya kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Makasih juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari tempat atau dari rumah masing-masing. Tuhan